berasal dari Guangzhou, Cina. Tepat itu Ustaz ya, cara pengucapannya Ustaz ya. Ya. Kemudian Ustadz kita ini juga pengasuh Yayasan KLC Kokolin Center di Jakarta. Kemudian founder KLC Kokolin Center, juga dosen ibu-ibu ya. Jadi dosen di STIE Giji Business School Depok di Jawa Barat. Nah, beliau juga aktif di dalam program-program keagamaan di televisi, terutama di Indonesia TV One, mulai dari tahun 2011 hingga saat ini. Nah, acara-acara beliau adalah di Alim TV, Indosiar, Global TV, Metro TV. Nah, kita ucapkan juga terima kasih kepada Yayasan warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kota Sangkut yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, masih hidup? Masih. Mohon jangan terlena melihat kokolin ya, karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastian. Tampang kokolin boleh sedikit seram. Bagaimana gak seram bunda? Kayak vampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suaranya ya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal mukarramin, yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mama cerdik pandai, wabil khusus segenap keluarga besar IKS, Ikatan Keluarga Sakinah, Ikatan Keluarga Sunario. Kalau canda begitu Pak ya, yang betul Ikatan Keluarga Sakinah. Ya Bapak Ibu, doakan Al-Mukarram, Bapak pengasuh kita, Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus yang kita muliakan Bapak DPRD Provinsi Riau,
yang sangat santun, sangat supel, sangat ramah, sangat energik, Masya Allah. Nama beliau wangi di Riau ini, Bu. Alhamdulillah. Owner dari rumah sakit Permata Hati, persis dekat sama Kokolim masuk Islam, Pokok Jengkol Duri. Baru tahu, Bu, ternyata beliau yang punya, Bu. Owner juga dari klinik Sahati yang ada di Dumai. Wabil khusus juga owner dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Banyak usaha beliau, Bapak Ibu yang berbahagia, yang beliau pergunakan buat umat Islam. Alhamdulillah. Wabil khusus kita doakan Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Sunario. Kita doakan beliau sama ibunda kita, Ibu Dr. Anda Haja Sirliana, Master Pertanian MP. Nah, doakan Al-Mukarramah Bapak Dr. Haji Sunario, Ibu Hajah Dr. Anda Sirliana, semoga dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, tetesan keringat perjuangan beliau Allah jadikan jalan dunia akhiratnya, kebahagiaan dunia akhiratnya, meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak tokoh kita juga, Al-Mukarram Ustadz Haji Ibrahim. Koko kenal beliau, Bu, ketika tausiah di Pertamina tahun 2017. Beliau salah satu sebagai kepala BDI waktu itu. Alhamdulillah jumpa lagi di sini. Doakan Ustadz Haji Ibrahim dilapangkan rezekinya, wafaqal meraih husnul khotimah. Amin ya robbal. Ibu-ibu, segenap pengurus-pengurus, baik ketua majelis taklim, tokoh-tokoh masyarakat, ustazah-ustazah, termasuk sahabat Kokolim, Ibu Wati, sahabat kecil Kokolim yang ada di kota Dumai, dan semua kita yang hadir, niatkan untuk mempererat tali silaturahim pada hari ini, tolabul ilmi pada hari ini, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jing itu sunting cimai, hayya. Wetati Allah iya seai wapu chongsen Islam saiti censiang. Ibu ngerti ndak, Bu? Hanya mohon maaf Bunda, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli pakai sot tidak pakai sin, asli. Mohon maaf Pak Dokter, Koko minta satu tim atau operator sound system, speakernya geser kesini lagi boleh? Speakernya aja, soundnya agak kesini lagi agar suaranya bisa terkontrol sama aku. Boleh bantu Pak ya? Hanya soundnya aja Pak, geser ke kanan dikit Pak, kesini Pak. Nah boleh Pak ya. Ini soundnya sudah bagus banget Bapak Ibu, biar suaranya agak merata. Putar sini lagi Pak, boleh Pak? Kesini ke kiri, terus dikit lagi, sedikit lagi. Nah cukup. Bu, masih hidup? Kokolim asli Tionghoa asli. Nama Cinanya, nama lengkapnya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa, Bu? Itu nama asli Koko. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai bukan Tai lagi. Kokolim masih ingat, Bu, ketika jadi finalis DAI-TP tahun 2005, membawa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kalau dangdut KDI, kalau pelawak ada Api yang terkenal Rinanosek dan Sule. Kokolim di DAI, Bu. Jadi finalis membawa Kabupaten Bengkalis. Menjadi finalis undangan pertama di Hong Kong. Buat 11.000 TKW yang ada di Hong Kong. Ibu tahu di Hong Kong pembawa acaranya fasenya luar biasa. Seperti Ibu MC kita yang tadi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis DAI TPI dan DAI Ilosonis Tram 7 Indosiar Jakarta Indonesia, kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tahi. Ya Allah ya salam Bunda, Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tahi. Keplesetan dia Bapak Dokter. Kokolim itu marganya marga Lim. Orang Tionghoa pertama marga, tapi bukan marga satwa, Bu.
Koko Lim lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Marganya marga Lim. Ayah dari ayah Koko Lim asli Guangzhou, Cina. Namanya Lim Sun Xiong. Marganya Lim. Berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, tepatnya di Bukit Batu, Bengkalis. Persis 500 meter dekat makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Lahir seorang putra bernama Lim Guan Ho. Di Dumai terkenal, Bu, disuka dipanggil Amat. Karena hobinya buru babi, dipanggil Amat Celeng. Ada yang tahu, Bu? Ada yang pernah dengar nggak, Bu? Itu nama ayah Koko Lim. Beliau pernah menjabat kepala wihara yang ada di Wihara Bukit Timah. Sekarang sudah almarhum, belum sempat masuk agama Islam. Ibu Koko Lim lahir di Bengkalis, suku laut pribumi Bengkalis Temerang. Animisme orang tua dulu yang tak punya agama, menikah sama ayah Koko Lim yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha, sekarang sudah masuk Islam. 18 tahun yang lalu, sekarang tinggal bersama Koko Lim. Dari Dumai Koko bawa ke Cibubur, Jakarta Timur. Usia sudah 74 tahun. Doakan panjang umurnya, kelak wafat meraih husnul khotimah. Karena ibu Koko Lim, ibu Koko Lim lahir dari keluarga yang benar-benar paling kecil. Karena satu bapak satu ibu, cuma 16 bersaudara. Koko Lim lahir di kota Dumai. Satu bapak, satu ibu, 10 saudara. Lahir di kota Dumai. SDN 014 Dumai, Pangkalan Selesai. Teman SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh Ibu Wati, Bapak Ibu. Tahu, Bu? Mayoret tadi, Bu. Pintar mayoret, Bapak Ibu ya. Ibu SMP Syekh Umar. Koko Lim 10 saudara, lahir di kota Dumai, Jalan Sadar, dekat rumah Uwak Pangat. Sekarang rumahnya diabadikan jadi Jalan Gang Pangat. Beliau juragan tanah, Bu, di Dumai, Bapak Ibu. Bu, 10 saudara yang sudah Islam sekarang 8 orang. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Doakan yang beragama Buddha, Allah berikan hidayah Allah. Jadi Koko Lim ini asli Tionghoa Riau, lahir di kota Dumai. Nama Cinanya Lim Hai Tai. Nama sekolah Rusmantoro. Masuk Islam namanya Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori nama Muslim. Nama Tiong, nama layar kaca, nama entertainnya Lim Hai Tai. Nama aslinya Lim Hai Tai. Ketika dakwah di layar kaca, Koko Lim mau populerkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, tak mau pakai Atai. Kalau pakai Atai takut diplesetin, Bu. Pakai nama Lim, biar lebih akrab, panggil saja Koko. Koko Lim, Abang Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Sunda Bandung, lebih santai panggilnya AA Gim. Gimnya Gimnastiar, AA itu Sunda. Jadi kok AA Gim, Kiai Sunda Bandung, AA Gim Bandung Sunda, Koko Lim Tionghoa Riau. Jadi Koko Lim artinya sama, Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Apa kabar Bunda semuanya? Jadi Koko Lim asli Tionghoa Dumai, Bengkalis. Ini balik kampung, Bu. Ibu, Bu, wasilah dari AR Manajemen, yayasan yang mendatangkan dai-dai nasional dari Jakarta, Bu, masuk se Sumatera. Prioritas Riau, karena pembinanya asli orang Pekanbaru, sekarang membina 9 rumah tahfidz yatim dan duafa. Semuanya gratis. Bayar dari mana, Bu? Programnya Safari Dakwah. Dengan safari dakwah yang beliau adakan Bapak Ibu, alhamdulillah terjagalah, tersejahtera 9 rumah tahfidz yang beliau bina. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, Koko mau tanya, sakinah itu artinya bahagia, tenang, tentram, dan sejahtera. Betul, Pak? Makanya dalilnya salah satu apa, Bu? Salah satu dalilnya banyak Quran, Bu, banyak.
Salah satunya yang sering kita baca itu surah Ar-Rum ayat 21. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah dipertemukan jodohmu. Itu bahasa gampangnya, Bu. Tujuannya ketemu jodoh, ada suami, ada istri. Tujuannya apa? Pertama, litaskunu alaiha, agar kau merasa tentram, damai dan tenang. Kalau sudah tenang, tentram, damai, baru Allah katakan waja'ala bainakum mawaddata warahmah, ditimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Cinta, kasih sayang tidak akan terbangun apabila tidak sakinah, apabila tidak bahagia. Mudah-mudahan keluarga ikatan sakinah semuanya bahagia. Amin. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Apa artinya bahagia dunia, bahagia akhirat? Artinya berkah. Apa, Bu? Berkah. Ibu, Kokolim masuk Islam sudah 28 tahun, Bu. Yang dicari apa? Adalah berkah. Makanya begini ayah bunda, kita singkat padat. Makanya Koko tulis ini buku, Bu, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini buku Koko tulis selama 17 tahun penelitiannya Koko Lim. 17 tahun menulis buku ini, Bu. 17 tahun. Yang lama bukan tulisnya, yang lama itu mengamalkan isi buku ini. Dapat Quran, dapat hadis tentang keberkahan, Koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya, langsung Koko tulis di buku ini, Bu. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan, edisi sukses dunia akhirat, meninggal meraih husnul khotimah. Dan kunci-kunci di buku ini sudah Koko uji coba. Amalan-amalan keberkahan di buku ini sudah Koko Lim amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Koko sudah merasakannya. Dan amalan keberkahan ini bukan dari Koko Lim, tapi langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko Lim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Ibu, Koko bawa, Bu, ribuan eksemplar. Nanti pulang bawa buku ya, Bu, ya. Bawa ini, Bu. Ini tak digunakan berniaga sama manusia, tapi ini digunakan berniaga sama Allah. Berniaga sama manusia itu cari sukses. Berniaga sama Allah cari berkah. Ayah bunda, 1979 lahirlah Koko Lim di Dumai, Bu. Jalan Sadar. SD 014 Dumai Barat. SMP Syekh Umar. Ada SMP-nya sekarang, Bu? Sudah tak ada SMP-nya, Bu. Sudah bubar. Tak ada, Bu, ya? SMP sudah tak ada Syekh Umar, Bu. Sudah tak ada ya, Bu, ya? Sudah tak ada SMP-nya, Bu. Ibu naik kelas 3 SMP, umur 17 tahun, Koko Lim masuk Islam. Hijrah ke kota Duri. Begitu masuk Islam, Koko Lim, Bu, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. 3 bulan kemudian tawan sama ayah Koko Lim. Ketahuan Koko Lim diusir dari rumah, Ibu. Diusir dari keluarga, dari rumah tangga, dari rumah diusir Bapak Ibu. Hijrah ke kota Duri. Di Duri Koko Lim ketemu sama seorang kiai, Bapak Kiai Alim Muhsin. Diangkat sebagai anak asuhnya, masuk Islam, naik kelas 3 SMP. Dari Syekh Umar dipindahkan SMP YLP Mutiara Sebangak Duri. 95 Koko Lim selesai sanawiyah. Langsung Koko Lim dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jaya di Banten, pesantren alumni Gontor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Paang Apoy Walid Ben. Kita sama-sama satu pesantren Dar El Kolam Latansa cabangnya, Bu. Santrinya sekarang 21.000 santri. 1999 selesai aliyah. Koko Lim tak langsung kuliah, terus penerasan sama agama Islam. Penasaran sama agama Islam, Koko Lim terus berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Bunda, Islam yang ke-5 tahun Koko Lim mulai menghafal Al-Quran. Tepatnya di Malang, Jawa Timur. Makanya Koko niki, Bu, sakit ngomong Jawi sing kromo inggil. Sakit, Bu. Mereka wonten tiang Jawi sinten, Bu? Bu, di sana ngapain menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, Koko Lim mengamalkan 5M. 5M. M yang pertama membaca, kedua memahami, ketiga menghafal. Koko Lim tak akan menghafal Al-Quran apabila Koko Lim tak paham. M yang keempat mengamalkannya. Ketika mengamalkan, Ibu, Koko rasakan keberkahan yang luar biasa. M yang kelima sekarang mengajarkannya. 5M, alhamdulillah 1 tahun 8 bulan Koko Lim dengan izin Allah selesai menghafal Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah.
Wahada i'jazul Quran, inilah salah satu mukjizat kehebatan Al-Quran. Ya langsung Kokolim pribadi buktikan betul, ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Al-Quran. Anak Kokolim yang pertama perempuan, Bu, tamat TK Al-Azhar Cibubur, umur 6 tahun, Bu. Langsung Koko letakkan di pesantren penghafal Quran anak-anak Kudus Jawa Tengah, pesantren Arwaniyah Ya Nabiul Quran. Sekarang anak yang pertama sudah hafal 30 juz Al-Quran. Siapa yang hebat? Al-Quran. Bu, masih hidup? Mau nggak jadi keluarganya Allah? Kata baginda Rasulullah bersabda, Ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Rasulullah mengajarkan, hum ahlul Quran, mereka para penghafal Al-Quran. Dia hafal, dia amalkan. Itulah keluarga dari keluarganya Allah dari kalangan manusia. Ibu, kalau tak hafal 30 juz, balikin hafal juz 30. Kalau ibu tak bisa hafal Quran, tak sampai hafal Quran, minimal sekali bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ibu bantu rumah tahfidz, bantu pesantren tahfidz, bantu TPA. Ibu, maka ayah bunda dapat pahala yang sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Dalilnya mana Kokolim? Dalilnya Bu sama kiasannya Bu. Kata Rasul, kalau ada orang berpuasa, bapak ibu tak berpuasa Bu. Orang puasa itu Bu, berjuang pakai jiwa dia Bu. Ya Bu ya, menahan lapar, hawa nafsu dan haus. Ibu berjuang pakai harta. Ibu kasih makan berbuka puasa, maka kata Rasulullah, bapak ibu dapat pahala yang sama seperti mereka yang berpuasa. Ayah bunda, ibu selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 S1 selesai, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 S2-nya di PTIQ, jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, titelnya MAG Master Alam Goib, Master Agama, SQ dan MA. Ayah bunda, jadi amalan-amalan kunci-kunci keberkahan Koko sampaikan malam hari ini Bu, ini bukan dari Kokolim, ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Ibu mau berkah nggak? Atau mau sukses? Dua-duanya. Orang sukses sudah pasti berkah, orang berkah belum sukses. Ya Bu ya. Siapa yang kejar akhirat, dunia ngikut. Siapa yang niatnya kejar dunia, akhirat tak pernah dapat Bapak Ibu. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Bu, lihat Bu, Bapak Haji Sonario Bu, beliau pengusaha, klinik punya, rumah sakit punya, kampus punya, diplofor rumah sakit, macam-macam Bu. Kalau beliau cuma cari duit Bu, tak mau jadi anggota dewan Bapak Ibu. Capek, lelah Bu. Betul enggak Bu? Betul tidak? Ini jujur loh Bu. Kemarin ketemu, besok sudah berangkat ke Jakarta. Tadi Jakarta Bu cuma meeting sebentar Bu, karena penting. Balik ke sini Bu, Masya Allah, lelah lillah jadi ibadah mendapatkan berkah. Kenapa? Niatnya apa? Akhirat. Silaturahim. Ayah bunda pengen berkah atau pengen sukses? Orang sukses belum tentu berkah, orang berkah pasti sukses. Pilih yang mana? Kokolim kalau cari sukses tak akan masuk Islam Bu. Sampai diusir sama ayah Kokolim, diputuskan hubungan sanak famili, tak masalah. Bahkan diputus warisan tak masalah. Cari berkah bukan cari sukses. Kokolim, emangnya tuh sama berkah beda, beda tebel. Gimana bedanya? Nanti kita bahas Bu. Ibu, kalau mau sukses itu niat caranya gampang Bu. Banyak-banyak berniaga sama manusia. Siapa yang banyak-banyak berniaga sama manusia, maka dia semakin sukses dia Pak. Uangnya banyak, betul enggak Bu? Hartanya banyak. Ya Bu ya. Ibu, tapi kalau pengen berkah, banyak-banyak berniaga di jalan Allah. Banyak-banyak berniaga sama Allah Bu. Kokolim, emangnya bisa kita berniaga sama Allah? Jawabannya bisa.
Siapa yang mengajarkan? Allah. Mana dalilnya? Al-Quran. Yang mana ayatnya? Ibu baca surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, hal adallakum tijaratan adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau nggak kalian ku ajarkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli yang bisa menyelamatkan kalian siksa api neraka yang pedih, artinya yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Apa itu? Cuma ada 3, Bu. Pertama, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau sudah beriman belum selesai, Bu, harus dibuktikan. Buktikan apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian harus berjuang di jalan Allah. Mana jalan Allah, Bu? Ibu bantu orang yang berdakwah siang dan malam, Bu, di jalan Allah. Ya, Bu, ya. Ibu bantu rumah taufik, yayasan Islam, majlis taklim, sekolah-sekolah Islam, majlis taklim, panti asuhan, santuni yatim, piatu duafa dan sebagainya. Itu berniaga di jalan Allah. Pertama apa? Bi amwalikum. Pertama dengan sebagian harta kita, yang kedua dengan jiwa raga kita. Pertama apa, Bu? Dengan harta, Bu. Harta itu lambang sukses, rubah jadi berkah. Makanya ibu tadi lihat tuh, Bu, syair himne kita, Bu, Sakinah, Bu, cakep, memuliakan anak-anak yatim, fakir miskin. Hebat nggak, Bu? Hebat. Yang dicari apa? Itu syairnya mengandung keberkahan. Yang dicari adalah berkah. Ibu mau berkah tidak? Kokole mau dakwah di sini, Bu, dari tanggal 14 kemarin, Bu. Dumai, Duri, Siak sampai ke Pekanbaru. Bolak-balik nginap Pekanbaru, Bu. Bolak-balik kota Dumai, ayah bunda. Bu, Kokolim dakwah siang dan malam, Bu. Mengajarkan orang hidup meraih keberkahan. Lelah, lillah, ibadah mendapatkan berkah. Koko mau tanya, ibu mau nggak dapat pahala keberkahan seperti kami dapat, Bu? Tim-tim kami, Bu, tidur cuma 2 jam, 3 jam, Bu. Kami berdakwah siang dan malam. Mau dapat pahala yang sama? Kami berjuang pakai jiwa, Bu. Lelah, lillah jadi ibadah. Tinggalkan keluarga kadang-kadang berbulan-bulan, Bu. Ibu berjuang dengan sebagian harta kita, maka ibu dapat pahala yang sama seperti kami yang berdakwah siang dan malam. Mau enggak, Bu? Bunda mau berkah enggak? Banyak-banyak berniaga sama Allah. Ibu kalau ke pesantren, ke masjid bawa duit, ke pengajian bawa duit. Kenapa? Cari Kalau ibu ke pasar, ke mall bawa duit, itu cari sukses, ingin berniaga sama manusia. Tapi ibu kalau ibu ke majelis taklim, ke masjid, ibu ke panti asuhan, ke pesantren, ibu bawa duit, ibu pengen cari berkah, ingin berniaga sama Allah. Nah, ibu Kokolim hadir di sini, Bu, dari sebuah manajemen, Bu, Yayasan Abdurrahman Mutawakili yang membina 9 rumah tafiatin duafa. Beliau yang melakukan karya ini, Bu. Koko sebarkan jadwal di Dumai, Duri, Bu. Alhamdulillah bisa selalu di tempat yang sangat mulia ini. Beliau yang nyepit tiket pesawatnya, hotel, macam-macam, Bapak Ibu. Ibu silakan bantu manajemen ini, bantu yayasan ini yang sudah menghadirkan Kokolim pada hari ini, Ibu. Biar pahala yang sama, maka Ibu berjuang dengan sebagian harta kita. Setuju nggak, Bu? Ibu, sekarang ada tim manajemen yang akan menjalankan infak keliling, Bu, sambil kita baca selawat. Ibu silakan berinfak biar dapat pahala yang sama seperti kami yang berdakwah siang dan malam. Setuju enggak, Bu? Silakan ya, sambil kita baca selawat. Sebentar, Ibu, selawat itu kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Selawat itu password sampainya hajat kita kepada Allah. Ibu ya, kita baca salat, ibu sedekah, baca hajat, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini, ya Allah, Kau tutup 70 pintu keburukan kami, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini, ya Allah, Kau panjangkan umur kami, ya Allah. Karena Rasul mengajarkan sedekah menolak musibah dan memanjangkan umur. Sambil kita baca salawat, Bu, hajat ibu sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu keluarkan yang terbaik. Tim silakan sambil kita baca salawat. Sambil baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Salatullah salamullah ala yasin ala toha Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, mudah-mudahan hamba-Mu yang telah bersedekah ya Allah ikut membantu berjuang menegakkan agama-Mu ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, ganti rezeki yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kaya tak boleh pelit-pelit hanya, dan yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja, sedekah ditambah pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah hanya.